terjadi ya, bahkan ada yang sampai perdarahan ususnya. Yuk langsung aja hubungi call center kami sekarang juga. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir kembali menyapa Anda di program Sehati. Sehat itu harga mati bersama Hyundai Medical Korea. Nah pemirsa, di hari Minggu sore udah weekendnya udah dong ya. Kumpul sama keluarganya juga sudah. Nah sekarang kini saatnya waktunya kita membahas mengenai kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan itu penting sekali. Kalau misalnya kita punya segalanya tapi tubuh kita nggak sehat, tentu yang kita punya itu tidak ada artinya. Nah kali ini kita akan membahas mengenai benarkah logam berat ini adalah pemicu dari pengentalan darah. Nah, kalau kita berbicara logam berat nih, mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang agak-agak tahu atau yang nggak tahu sama sekali. Sebenarnya logam berat apa ya? Kenapa sih kok dia membahayakan bagi kesehatan kita? Nah, saat ini di studio sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa dan pakar mengenai logam berat ini dan bahayanya. Sudah ada Dr. Asih, ahli kesehatan. Apa kabar Dr. Asih? Alhamdulillah baik, Mbak Intan. Alhamdulillah baik ya. Kemudian ini ada satu orang yang luar biasa yaitu Bapak Arianto Widodo. Apa kabar Pak Ari? Baik sekali Intan. Pak Ari ini adalah produk spesialis Hyundai Medical Korea. Nah sebelum kita lebih jauh membahas mengenai bahaya logam berat, saya pengen tahu nih kira-kira masyarakat umum di luar sana pada tahu nggak ya logam berat itu apa? Langsungnya kita dengarkan pendapat dari masyarakat, ini dia. Nggak tahu. Nggak tahu. Besi, tembaga dan sebagainya kan. Tahu sedikit. Logam berbahaya terhadap manusia. Sepengetahuan aku sih logam berat ya mungkin seperti itu ya, apa, kalium. Pernah sih, tapi dikit-dikit. Pernah dengar aja, cuman nggak tahu. Ya pernah dengar, pernah dengar. Pernah. Oh pernah, sering saya dengar. Ya pernah dengar sih. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Secara umum masyarakat pasti tidak tahu persis ya. Iya. Mereka ada bagian dari nggak tahu. Termasuk logam-logam berbahaya. Iya, logam berat betul. Ya tahu. Nggak tahu. Setahu saya sih kayak asap kendaraan ya. Sepintas saya mendengar bahwa itu sesungguhnya ada di dalam tubuh kita kan itu. Iya, yang saya tahu dari saya membaca artikel itu ada di mana-mana. Dalam makanan ya, ikut dalam makanan, minuman, melalui udara, melalui air itu bisa masuk ke dalam ya ini manusia, badan manusia ya. Kebanyakan sih kalau yang pernah saya tahu itu dari udara atau apa, air dalam tanah. Bahayanya? Tidak tahu. Bahayanya buat pernafasan ya, mengganggu pernafasan, bisa juga mengakibatkan penyakit kanker paru. Ya di kosmetik juga saya pernah dengar karena akibat dari penggunaan kosmetik yang salah sering menyebabkan orang terluka dan sebagainya kan, iritasi dan sebagainya kan seperti itu. Kalau timbal, tahu saya itu asap rokok ya, asap kendaraan. Lalu kalau merkuri itu biasanya ada di kosmetik. Ya sangat berbahaya lah, namanya logam-logam berat ya. Ya efeknya terhadap kesehatan aja. Asap knalpot itu kan mempengaruhi pernapasan, paru-paru mungkin, dan juga ginjal juga terpengaruh juga. Nggak tahu. Nggak sadar. Secara sadar nggak sadar pasti kena. Kalau dikatakan sadar ya sadar, karena ketika kita mendengar informasi dari manapun, dari media TV dan sebagainya sadar. Iya,
sebenarnya secara tidak sadar kita ternyata mengalami hal itu. Ya sadar, tahu. Iya, sadar sekali. Apalagi seperti di kota besar Jakarta ya. Ya nggak bisa lah, nggak bisa menghindari, itu memang pasti kena lah kita. Logam berat tidak bisa dihindari setahu saya. Itu yang sulit kan gitu. Nggak bisa. Tidak bisa. Ya mungkin, dan kalau menggunakan teknologi medis sih mungkin bisa ya. Ya, begitu banyak pendapat masyarakat dari mulai yang tahu, di tengah-tengah, atau yang nggak tahu sama sekali. Nah, pemirsa termasuk yang mana nih? Tapi yang pasti kita harus sepakat bahwa kita harus tahu karena kita harus mengerti dari mana dan seperti apa efek negatif dari logam berat ini. Nah, Dokter Asi dan juga Pak Ari, mungkin kita akan bahas dengan Dokter Asi dulu. Dokter, logam berat itu apa sih? Coba deh kalau dokter menjelaskannya nih. Iya, jadi sebenarnya logam berat ini adalah bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, yang ukuran partikelnya tuh sangat kecil. Jadi perlu diketahui ukuran pori-pori dari tubuh kita adalah 20 mm. Sedangkan logam berat ini ukurannya 6 mm. Jadi bayangkan hampir 1/4 dari ukuran pori-pori tubuh kita, Kecil ukuran si banget logam ya. berat ini jadi kecil sekali. Dengan begitu sangat mudah logam berat ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, logam berat ini ada di mana-mana, ada di air, tanah, udara, makanan dan minuman. Maka dari itu sangat sulit untuk kita hindari. Dan logam berat ini memiliki sifat bioakumulasi, artinya terakumulasi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk membuangnya. Jadi menumpuk ya di lama-lama ya, Dok ya. Iya, benar sekali. Dan logam berat ini dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui rantai makanan, yaitu melalui organisme-organisme yang lebih kecil daripada kita, seperti udang atau kerang yang hidup di dalam air tawar yang mengandung logam berat, kemudian juga melalui sayuran dan juga buah-buahan ya yang mengandung racun logam berat melalui pestisida dan juga melalui pernafasan, dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui pernafasan seperti dari asap kendaraan bermotor, asap industri pabrik dan juga asap rokok, dan juga logam berat ini dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori. Oh, Pori-pori jadi tubuh kita, dari pori-pori, iya, melalui dari yang penetrasi kita kulit. hirup ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau dari penetrasi kulit itu seperti saat kita mandi. Jadi air yang kita gunakan itu bisa saja terkandung logam berat. Di mana-mana berarti ya logam berat ini ya. Iya, dan sekarang nih yang lebih seringnya jadi dalam kosmetik. Nah, kosmetik seperti apa yang biasanya mengandung logam berat? Biasanya kosmetik yang menjanjikan putih secara instan dan instan. Oh gitu. Iya. Aduh, serem banget ya. Jadi kita emang jangan gampang tergoda nih ya dengan rayuan-rayuan instan tadi ya kalau gitu ya. Apalagi para wanita nih, Para wanita yang ya mau pengen cantik slim secara instan, nggak taunya kena logam berat efeknya kan. Nah, kalau gitu Dok, kalau lama-lama kita nggak tahu efek awalnya apa, kemudian yang paling terburuknya apa nih? Terus tadi jadi pengentalan darah nggak nih gitu? Nah, iya. Jadi logam berat ini lama-lama akan menyebabkan kanker, kerusakan paru, kemudian kerusakan syaraf, jadi kemunduran dari fungsi otak, osteoporosis, penuaan dini hingga kematian dini. Ya ampun, serem banget ya efeknya ya. Langsung loh yang berat-berat itu efeknya ya, Pak Ari ya. Betul. Iya. Kemudian apalagi nih tentang logam berat ini yang Dokter Asi tahu? Iya, jadi kan logam berat ini dia bersifat toksik. Apabila lama-kelamaan menumpuk di dalam tubuh kita, ini akan berubah menjadi radikal bebas yang akan menggerogoti sistem peredaran dari tubuh kita, dan ini akan menyebabkan darah menjadi kental. Oh, ini dia pengentalan darah. Jadi kadang-kadang muda aja, sekarang kita banyak yang dengarnya anak-anak muda tiba-tiba kena serangan, stroke ya. Betul. Kemudian tiba-tiba dia kena penyakit apa nggak ngerti atau mendadak aja. Makanya Jantung yang tiba-tiba mendadak ya. iya, makanya sekarang ini kalau kita bicara tentang dulu orang berpikir yang namanya serangan jantung itu hanya melanda kaum tua katanya Iya, betul. ya. Tapi ternyata sekarang ini yang namanya serangan jantung ya. Kemudian hari ini juga berita di televisi bahwa sekarang termasuk diabetes mellitus itu juga sudah mulai menyerang usia produktif. Kepala 3 segala macam. Ya kalau bahkan serangan jantung ada yang kepala 2 ya, Dok ya. Nah, mungkin sebagai pengalaman nih, saudara saya sendiri umur 20 tahun Mbak Intan, dia terkena serangan jantung. Ya, tuh kan Dan benar langsung kan. meninggal. Emang kita tuh harus ini ya, mencegah ya daripada mengobati ya. Mencegah dari dini Dokter, ya. kalau gitu kita harus apa yang dilakukan nih supaya kita nggak kena yang namanya efek negatif dari tadi logam berat? Iya, karena logam berat ini kan ada di mana-mana dan tidak dapat kita hindari masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang dapat kita lakukan adalah menjaga imunitas tubuh kita agar kita dapat
dapat terhindar dari bahaya-bahaya logam berat tersebut. Nah, caranya adalah dengan gaya hidup yang sehat, yaitu dengan cermat dalam mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian olahraga yang teratur 3-4 kali dalam seminggu, menghindarkan stres, pola tidur yang cukup, dan juga yang terutama nih adalah terapi-terapi far infrared. Far infrared tuh ini ya, sinar Matahari pagi ya? Ya. Nah, nanti saya akan tanya nih sama Pak Ari nih. Pak Ari biasanya ada solusinya. Kalau misalnya kena sinar matahari pagi, tapi kita nggak ada waktu, gimana nih kita dapatkan manfaatnya ya? Nanti Pak Ari akan memberikan solusinya untuk kita, dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Acara ini dipersembahkan oleh Saya adalah penderita kolesterol tinggi. Awalnya saya tidak percaya. Ginsamyong bisa menurunkan kolesterol saya. Tapi setelah saya mencoba, baru saya yakin. Dulu kalau asam lambung saya sudah kumat, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Rebahan aja. Tapi sejak memakai Ginsamyong, sekarang hampir saya tidak pernah merasakan melilit karena asam lambung. Hey guys, apa kabar semuanya? Seperti biasa, VOA Pop News hadir di hadapan Anda. Melihat Amerika dengan kacamata Indonesia. Mengangkat berita seru dari negeri Paman Sam. Pangeran Harry dikabarkan punya hubungan khusus dengan aktris Emma Watson. Informasi pendidikan serta berbagai budaya. Dikemas ringan dan menarik. VOA Pop News hanya di JAK TV. Jangan lupa Saksikan terus trending topik Senin sampai Minggu jam 10:30 sampai 11:30 malam. hanya di JAK TV, My City, My TV. Jangan nonton ya. Der. Dulu kalau asam lambung saya sudah kumat, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Rebahan aja. Tapi sejak memakai Ginsamyong, sekarang hampir saya tidak pernah merasakan melilit karena asam lambung. Saya adalah penderita kolesterol tinggi. Awalnya saya tidak percaya. Ginsamyong bisa menurunkan kolesterol saya. Tapi setelah saya mencoba, baru saya yakin. Acara ini dipersembahkan oleh Kita kembali di Sehati, Sehat Itu Harga Mati bersama Hyundai Medical Korea. Terima kasih Mei untuk alunan nadanya yang begitu indah ya. Dan tadi kita juga sudah membahas di segmen pertama bahwa ternyata logam berat ini bahayanya sangat luar biasa ya, bahkan menyebabkan kematian. Tapi kita punya solusinya, yaitu kita harus terkena salah satunya nih, terkena paparan sinar matahari pagi. Tapi masalahnya Pak Ari, saya sinar matahari pagi gimana? Pergi matahari belum keluar, saya udah berangkat Pak Ari jam 5 pagi. Dulu saya juga kayak Intan, ya. Mungkin juga pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama. Nah, tetapi sekarang nggak usah khawatir karena sekarang sudah ada alat bantu. Dan alat bantu inilah juga saya menolong saya, Intan, selalu mendapatkan paparan sinar matahari pagi, bukan hanya pagi hari saja, termasuk siang hari, dan termasuk malam hari sekalipun saya selalu mendapatkan paparan sinar matahari pagi. Gimana caranya sampai 24 jam bisa kena paparan sinar matahari pagi? Penasaran juga nih pasti pemirsa di rumah. Yang namanya matahari pagi itu
begitu luar biasa memberi manfaat kesehatan bagi kita. Bayangkan ya, sinar matahari pagi, tapi sinar matahari paginya hanya sampai batas jam 9 atau mungkin jam 10 ya. Kalau sudah di atas itu sudah ultraviolet ya, itu berarti bahaya. Apa sebabnya matahari pagi itu penting? Karena dia itu mengandung yang namanya sinar inframerah jarak jauh. Nah, sinar inframerah jarak jauh inilah yang menolong kita untuk kita memiliki sistem imunitas tubuh yang baik, sehingga walaupun kita diterpa atau terpapar logam berat, tetapi logam berat itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mematikan bagi kita. Ya, nah apa sebabnya? Karena kita selalu mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang mengandung sinar inframerah jarak jauh. Ya, jadi kuncinya adalah di sinar inframerah jarak jauh. Nah, matahari pagi ini penting sekali karena ia juga bisa selain mengoptimalkan sistem imunitas, ia juga yang pasti akan membuat kadar gula dalam darah kita menjadi terkendali, menjadi seimbang ya. Nah, kemudian ia pun juga bahkan di sel kulit kita ini kan ada kolesterol nih, ya. Sel kulit kolesterol yang ada di kulit kita itu disintesa, dirubah menjadi vitamin D. Nah, itu pentingnya. Vitamin D itu untuk apa, Dok? Untuk membantu penyerapan dari kalsium. Membantu penyerapan dari kalsium sehingga kita terhindar dari osteoporosis, dari rambut rontok dan sebagainya. Nah, bahkan untuk anak kecil itu juga penting sekali untuk pertumbuhan tulang. Nah, itu sebabnya kenapa bayi juga sebaiknya dijemur ya sampai dengan maksimum 30 menit biasanya setiap hari. Nah, itulah luar biasa dari sinar matahari pagi. Nah, tapi buat Anda misalnya nih Intan juga yang punya problem dengan tidak bisa mendapatkan sinar matahari pagi, atau mungkin hujan gitu, atau mungkin males gitu kalau ya. libur punya tidur. Nah, itu hari ini sudah ada jawabannya. Ada sebuah alat bantu Intan, ini berupa produk kesehatan. Produk kesehatan buatan Hyundai Medical Korea. Nah, produk kesehatan buatan Hyundai Medical Korea ini akan selalu membantu kita selalu mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang namanya sinar inframerah jarak jauh. Nah, produk ini namanya adalah Ginsamyong. Jadi ini adalah produk yang dimaksud, Intan. Ya, ini memang bentuknya adalah perhiasan, tapi ini bukan perhiasan biasa, tapi ini adalah produk kesehatan. Ada kalungnya, ada gelangnya. Nah, apa itu Ginsamyong? Ginsamyong adalah produk kesehatan sekali lagi yang didesain dan dirancang dan diproduksi oleh Hyundai Medical Korea yang selalu membuat kita selalu mendapatkan paparan sinar matahari pagi. Ya. Tetapi, nah catatannya adalah bukan hanya itu, karena ia pun juga, maksudnya Hyundai Medical pun juga mengembangkan sebuah teknologi yang namanya pyroelectric system. Nah, pyroelectric system ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pada akhirnya Ginsamyong bukan hanya digunakan untuk terapi matahari pagi saja, tetapi juga bisa digunakan untuk terapi hawa pegunungan, ya, bisa digunakan untuk terapi biomagnetik, bahkan juga bisa digunakan untuk terapi serbuk mutiara. Jadi kalau terapi matahari pagi yang kita kenal dengan istilah far infrared terapi atau terapi far infrared. Nah, itu juga bisa untuk detoksifikasi, ya. Kalau yang namanya terapi hawa pegunungan, ini namanya adalah terapi ion negatif. Nah, terapi ion negatif itu adalah seolah-olah itu kita membawa itu yang namanya pegunungan ke dalam kamar tidur kita. Gitu. Jadi kita bisa merasakan manfaat segarnya ya? Bisa merasakan ion negatifnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya terapi biomagnetik. Nah, terapi biomagnetik ini adalah salah satu terapi yang juga untuk menangkal bahaya dari si logam berat itu. Artinya logam berat itu bukan menjadi sesuatu yang membahayakan. Kenapa? Karena dia netralisir di dalam tubuh kita oleh yang namanya terapi biomagnetik itu. Bahkan ada yang namanya ini Ginsamyong juga ada dua warna kan. Ini yang ini yang untuk terapi far infrared, terapi ion negatif dan terapi biomagnetik. Nah, ada yang putih. Ini juga untuk terapi far infrared, terapi ion ya, dan juga ada satu lagi terapi yang namanya terapi serbuk mutiara. Terapi serbuk mutiara ini menjaga supaya kadar kolagen dalam sel kulit kita itu tidak mudah berkurang. Dia juga mencegah terjadinya kepikunan dini. Intinya adalah bahwa Ginsamyong ini dirancang untuk menghindarkan kita. Pertama, dari kematian dini. Kedua, bonusnya dari penuaan dini. Dan yang ketiga adalah mencegah kita dari yang namanya kepikunan dini. Gitu, Intan. Jadi bisa dikatakan ini sepertinya adalah perhiasan atau aksesoris ya, tapi bukan perhiasan sembarangan, karena ternyata manfaatnya bukan hanya mempercantik kita atau buat kita tambah ganteng kayak Pak Ari sekarang ya, tapi juga ada 4 manfaat terapi di dalam sebuah produk yang bernama Ginsamyong. Tapi Pak Ari, kenapa sih kok Hyundai Medical Korea ini tertarik membuat produk Ginsamyong ini? Yang terbuat dari apa ini? Nah, gini, ada sebuah sejarah yang perlu diketahui, Intan. Begini,
Ginsamyong itu sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja oleh kaisar yang hidup terakhir di Korea, namanya Kaisar Goyong. Ini fotonya Kaisar Goyong. Nah, Kaisar Goyong ini punya keluarga, ceritanya keluarga itu tidur di atas satu batu, lalu penyakitnya sembuh, ya. Nah, kemudian ada keluarga kerajaan lain lagi tidur di atas satu batu lagi, sembuh juga akhirnya. Kemudian si Raja Goyong kan penasaran, akhirnya dia tidur juga di atas batu itu, dan bahkan dia juga membuat tempat tidur. Jadi batunya itu dibikin tempat tidur. Ini tempat tidurnya, ini Raja Goyongnya nih. Ya, ini primitif karena ini di abad ke-18. Lalu si Raja Goyong ini merasakan ada sebuah energi yang mengalir dalam tubuhnya sedemikian rupa sampai akhirnya kemudian pemerintah Korea menyelidiki lebih lanjut ini batu apa. Kemudian pemerintah Korea pada waktu itu bukanlah sebuah negara maju dan akhirnya dia mengundang seorang ahli dari Italia, namanya adalah Profesor Gustav Cermak. Nah, Profesor Gustav Cermak ini melakukan penelitian pada batu itu dan ternyata Profesor Gustav Cermak itu menemukan bahwa batu ini mengandung sinar inframerah jarak jauh atau far infrared yang sama dan setara dengan matahari pagi itu. Dan akhirnya kemudian Hyundai Medical membuatnya menjadi sebuah produk kesehatan, tetapi produk kesehatannya dibuat seperti perhiasan sebagaimana yang juga saya pakai seperti ini ya. Sehingga akhirnya produk kesehatan ini kemudian diproduksi secara massal sampai hari ini dan sampai akhirnya diekspor ke ratusan negara di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Nah, intinya saya mau katakan bahwa sekali lagi Ginsamyong ini adalah produk kesehatan yang akhirnya bisa digunakan untuk 4 terapi kesehatan. Nah, ada pembuktian-pembuktian yang saya akan tunjukkan bagaimana pembuktian itu bisa menjadi bukti, maksud saya bukti nyata untuk membuat Anda menjadi yakin benar nggak sih bisa digunakan untuk terapi detox fisik, terapi far infrared, terapi ion, terapi biomagnetik, dan terapi serbuk mutiara. Baik, nanti kita akan memberikan bukti kepada pemirsa bahwa bukan hanya janji saja ya, tapi juga sebuah bukti. Tapi nanti, karena sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat dulu liputan berikut ini mengenai produk Ginsamyong. Selamat menyaksikan. Awas, kanker, arteriosklerosis, gagal ginjal, hipertensi, osteoporosis, kemandulan, rambut rontok adalah bahaya logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan arsenik tidak dapat dihindari. Itu sebabnya Anda membutuhkan Ginsamyong. Kalung dan gelang kesehatan digunakan untuk terapi far infrared yang sudah ada sejak zaman Kaisar Goyong di abad 18. Lihat demo berikut ini. Air pada gelas ini melambangkan darah Anda. Ketika ditetesi cairan asam dan ketika Ginsamyong dimasukkan di dalamnya, ternyata air yang terkontaminasi asam menjadi bening kembali dan netral. Bukti Ginsamyong dapat mendetoksifikasi. Lalu ada 4 orang wanita mencoba mengangkat seorang pria, ternyata tidak berhasil. Dan ketika mereka menggunakan Ginsamyong, mereka sanggup mengangkat hanya dengan 2 jari telunjuknya saja. Bukti Ginsamyong dapat meningkatkan energi dan stamina. Dan lihat, 2 gelas berisi sayuran ini. Satu ada Ginsamyong dan satunya tidak. Ternyata 24 jam kemudian, sayur di dalam gelas tanpa Ginsamyong layu. Sedangkan yang ada Ginsamyong tetap segar. Membuktikan bahwa Ginsamyong dapat mengaktifkan molekul air. Dengan Ginsamyong, saya merasa mendapatkan pasokan inframerah jarak jauh dari matahari pagi setiap saat. Saya memang nggak bisa merasakan secara fisik energi yang mengalir dari Ginsamyong, tapi saya bisa merasakan secara mental. Buktinya, fisik dan mental saya selalu fit dan bugar. Perbedaan Ginsamyong dengan produk sejenis. Ginsamyong terbuat dari turmalin yang jauh lebih sempurna. Kekuatan biomagnetiknya 2 kali lebih tinggi. Jumlah kandungan ion negatifnya 20 kali lebih tinggi. Kandungan far infrarednya di atas 90%. Buatan Hyundai Medical Korea. Asli, bersertifikat. Diskon 50% hanya untuk 20 orang pembeli pertama hari ini. Saya adalah penderita kolesterol tinggi. Awalnya saya tidak percaya. Ginsamyong bisa menurunkan kolesterol saya. Tapi setelah saya mencoba, baru saya yakin. Dulu kalau asam lambung saya sudah kumat, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Rebahan aja. Tapi sejak memakai Ginsamyong, sekarang hampir saya tidak pernah merasakan melilit karena asam lambung.
Informasi up to date bagi para wanita, trendy, aktif, dan dinamis. Pembahasan menarik yang akan memberikan inspirasi Anda dalam beraktivitas. Sista, hanya di JAK TV. Gambaran kaum urban. Tapi ngomong perasaan ngundangnya hari The Pretes, kenapa? Gemar bermasyarakat di sosial media. Dan Dinda Priscilla, seorang fisioterapi dari PBR ya. Gabung sama Kehidupan PBR trendy dari dan Piala menjadikan Presiden. gadget sebagai penghubung berbagai aspek kehidupan. Sama seperti catatan harian, tapi dalam bentuk katanya kalau Freeport milik bangsa Indonesia, dolar bisa menjadi 2.000. Trending topik hanya di JAK TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la